Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryo Waskito, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah materi dari mata kuliah Filsafat Komunikasi tentang paradigma konstruktivis dalam kajian analisis framing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang definisi paradigma konstruktivis, dan yang terakhir, definisi framing. Sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu paradigma? Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang, menurut Mulyana. Nah, selanjutnya akan kita bahas paradigma konstruktivis. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu paradigma konstruktivis? Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan, menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka, menurut Hidayat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu apa itu framing. Konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah berita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat, untuk mengiringi interpretasi halayak sesuai perspektifnya. Ada beberapa definisi framing dalam Irianto. Definisi tersebut dapat diringkas dan yang disampaikan oleh beberapa ahli, meskipun berbeda dalam penekanannya dan pengertiannya. Masih ada titik singgung utama dari definisi tersebut, yaitu antara lain. Yang pertama, menurut Robert Edmond, proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya. Dan yang kedua, menurut Todd Gitlin, strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada halayak. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian halayak para pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas. Terima kasih sebelumnya untuk para pendengar pembaca yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.